Pemain biola ini dianggap menjual jiwanya kepada iblis untuk menjadikan dirinya sebagai pemain biola terhebat sepanjang sejarah. Siapakah dia? Oke, langsung aja kita bahas. Dia ini bernama Nicola Paganini. Dia lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1782 di Genoa, Italia. Dan ini merupakan sosok musisi yang dianggap sangat berbakat dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Bahkan sepanjang hidupnya dia ini dianggap sebagai pemain biola terhebat sepanjang masa. Sampai detik ini diketahui kalau dia ini bermain sebuah mandolin sejak berusia 5 tahun, sebelum pada akhirnya dia bermain biola pada umur 7 tahun dan memberikan sebuah penampilan karya solo karirnya pada usia 11 tahun. Bahkan saat usianya 15 tahun, dia sudah melakukan tur di berbagai negara sampai orang-orang ini percaya kalau dia ini membuat sebuah perjanjian dengan iblis agar dia bisa menjadi hebat. Bahkan ada salah satu pengakuan dari masyarakat Italia kalau dulunya ibu daripada si Nicola Paganini ini dikabarkan telah membuat sebuah perjanjian untuk menjual jiwanya kepada iblis. Saat ibunya mengandung si Nicola Paganini dan meminta kepada iblis agar kelak ketika anaknya lahir bisa menjadi sosok pemain biola yang sangat hebat di dunia. Saat usianya 13 tahun, Nicola Paganini ini dikirim untuk belajar kepada seorang master. Jadi kayak semacam dilesin gitu sama orang tuanya, les biola, tapi ini lesnya sama master biolanya langsung yang benar-benar terkenal di Italia yang bernama Alessandro Rolla. Udah 2 hari aja dia les sama si Alessandro Rolla. Dia ini bisa menguasai banyak banget teknik yang bahkan belum diajarkan sama si Alessandro. Dan setelah seminggu belajar sama si Alessandro Rolla ini sampai merasa kalau sudah tidak ada yang bisa diajarkannya lagi, karena ya bakatnya ini bisa dibilang sudah melebihi si Alessandro Rolla. Sampai-sampai si Alessandro Rolla ini memutuskan untuk mengirim si Nicola Paganini ini kepada gurunya langsung gitu, yang bernama Ferdinando Pier. Pada waktu belajar sama si Ferdinando Pier ini juga merasa kalau si Nicola Paganini ini sudah melebihi batasnya juga gitu. Dan Ferdinando ini juga mengakui kalau ya udah, aku nggak bisa ngajarin lagi si Nicola Paganini ini dikarenakan ia sudah pandai semuanya, apa yang mau diajarkan dia ini udah tahu semua gitu. Dan Nicola Paganini ini dikirim lagi ke gurunya si Ferdinando Pier yang bernama Gasparo Guittieri, usia 13 tahun. Bahkan dia ini nggak butuh waktu sampai 1 tahun untuk menjadi sosok pemain biola yang expert. Singkatnya, nama dari Nicola Paganini ini sangat-sangat terkenal pada saat dia berusia 15 tahun. Namun sayangnya akibat ketenaran tersebut, dia ini malah beralih menjadi alkoholisme, suka minum minuman keras, dan sampai mengganggu mentalnya guys. Bahkan ada salah satu rumor yang benar-benar mencengangkan bahwa si Nicola pernah menghadisi seorang wanita dan menggunakan usus dari orang tersebut ini sebagai senar biolanya, serta menuliskan sebuah instrumen yang dianggap memenjarakan jiwa wanita tersebut semata-mata untuk mempersembahkan dirinya sebagai tumbal kepada iblis. Bahkan banyak pengakuan orang-orang yang kala itu sedang menonton konsernya si Nicola Paganini mendengar sebuah jeritan wanita pas waktu si Nicola ini memainkan instrumen tersebut. Saking gilanya, dia ini kalau sudah tampil di atas panggung udah nggak perlu membaca tablatur lagi, udah nggak perlu baca teks instrumen gitu. Jadi mainnya bener-bener gila banget sih ini si Nicola ini. Bahkan pas waktu ditanya kenapa dia nggak pakai teks, nggak pakai buku instrumen, dan dia menjawab kalau dia lebih nyaman untuk menghafal semua ini. Bahkan banyak sekali teknik-teknik biola yang diciptakan sama si Nicola Paganini, seperti spiccato atau pizzicato, dan harmonik menggunakan tangan kiri, sampai-sampai dikatakan kalau dia ini dapat memainkan 12 nada per detik.
Tidak hanya itu saja, kecurigaan dari orang-orang yang membuat semakin percaya kalau dia ini menjual jiwanya kepada iblis adalah karena penampilan dari si Nicola Paganini. Dia memiliki pipi yang sangat tirus dan cekung, dan kulit yang sangat-sangat putih, pucat, tinggi, dan sangat kurus, serta memiliki jari-jari panjang beserta kukunya yang tajam. Orang-orang menjulukinya sebagai manusia karet karena pas waktu dia tampil dengan biolanya itu benar-benar cepat banget tangannya, dan seperti yang kita lihat dan ketahui kalau instrumen biola itu sering dianggap instrumen setan. Jadi tidak heran kalau semisal rumor tentang dia menjual dirinya kepada iblis itu sangat-sangat terkenal dan viral. Beberapa orang bahkan mengira kalau si Paganini ini mungkin saja adalah iblisnya itu sendiri. Bahkan saat dia melakukan konser tour di sebuah kota di Italia pada saat usianya 23 tahun, ada pengakuan dari penonton yang mengaku melihat di belakang Nicola Paganini ini terdapat seseorang atau bisa dianggap berwujud seperti iblis yang membantu memainkan permainan biolanya. Jadi seolah-olah dia ini memiliki doppelganger yang berbentuk mengerikan dan memiliki tanduk serta kuku panjang. Bahkan konon saking cepatnya tangan yang dimainkan oleh si Paganini, orang-orang juga mengaku pernah melihat ada sebuah percikan api yang menyambar biolanya saat Nicola Paganini ini tampil di atas panggung. Akhirnya Nicola Paganini ini pun harus meninggal akibat sebuah penyakit kanker laring yang diderita pada tanggal 27 Mei tahun 1840 di Nice, Prancis. Dan dia harus meninggal tanpa menerima upacara pemakaman karena dia dianggap sebagai orang yang tidak suci. Karena ya itu tadi alasannya, itu dianggap sebagai pemuja iblis. Sebagaimana selama hidupnya dia terkenal sebagai orang yang menjual jiwanya kepada iblis, hingga pada akhirnya gereja pun menolak untuk pemakamannya dikuburkan di tanah yang disucikan, sehingga jasadnya harus diawetkan selama 4 tahun lamanya di ruang bawah tanah rumah si Nicola Paganini. Sampai pada akhirnya setelah 4 tahun berlalu, jenazahnya ini akhirnya diizinkan guys dimakamkan di tempat yang suci. Oke, mungkin sekian saja untuk cerita kali ini untuk dari si Nicola Paganini yang dianggap pemuja iblis untuk sebuah karyanya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar bawah. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, see you next video. Dadah.